Alam wahdat. Pada tahap wahdah ini mulailah individuasi. Inilah kenyataan Muhammad yang tersembunyi di dalam rahasia Tuhan, di dalam cara-cara berada zatnya. Semua kenyataan belum terpisah antara yang satu dengan yang lainnya, karena masih terikat satu sama lain dalam cara-cara berada itu. Antara ide yang satu belum ada perbedaan dengan ide yang lain, karena masih tersembunyi di dalam wahdat. Mereka masih terkumpul di dalam kenyataan, Muhammad yang merupakan awal pemancaran cara-cara berada hakikat sejati. Yang dinamakan wahdah ialah hakikat Muhammad, semua hakikat masih berkumpul dalam martabat wahdah dan belum terpisah-pisah. Martabat wahdah ini dapat diibaratkan dengan sebutir biji sehingga batang, cabang-cabang dan daun-daunnya masih tersembunyi di dalam biji itu dan belum terpisah-pisah. Batang, cabang-cabang dan daun-daun melambangkan engkau, aku, mereka, sedangkan bijinya tunggal, wahdat masih ada perumpamaan lain, yaitu tinta dalam wadahnya. Semua huruf terkumpul di dalam tinta, huruf yang satu belum dibedakan dari huruf lain. Demikian juga dalam wahdah semua huruf Tuhan dan kita, sebelum terpisahkan dari tinta inilah segala sesuatu itu terjadi, gambar rumah, gambar gunung, gambar manusia, batu, angin dan bentuk-bentuk lainnya. Dan tinta itu bukanlah yang menulis, akan tetapi dialah yang menggerakkan, yang hidup, kuasa, yang gagah, dengan demikian muncullah sifat-sifat siapa yang menggoreskan tinta itu. Bisa ditarik kesimpulan bahwa sifat bukan hakikat ketuhanan akan tetapi sifat adalah yang bersandar kepada zat Tuhan. Sesuatu yang bersandar kepada zat bukanlah Tuhan, kedudukannya sama halnya dengan tanaman, pohonan, gunung, surga dan neraka, karena semua muncul karena adanya zat yang maha hidup, zatlah yang menggerakkan semua ini. Mengetahui martabat ini disebut wahdat dan hakikat kemuhammadan atau Nur Muhammad artinya cahaya yang penuh pujian Tuhan. Inilah permulaan segala sesuatu, sehingga Allah bisa disifati karena Ia yang menciptakan Al-Halik, yang memelihara Al-Hafiz, yang perkasa Al-Jabar, yang maha kuat Al-Qawiyu, yang hidup Al-Hayyu, dan seterusnya. Sedangkan sifat itu sendiri bergantung kepada Sang Zat, tidak berdiri sendiri, oleh karena itu Islam melarang berhenti kepada sifat. Karena sifat itu bukan zat itu sendiri. Dan untuk mengetahui Zatullah harus meninggalkan sifatnya, mengembalikan kepada martabat pertama. Yaitu keadaan hakikat Tuhan yang belum ada apa-apa karena sifat merupakan sesuatu yang bergantung, membutuhkan sandaran, dan sifat Allah itu masih bisa dirasakan oleh makhluknya seperti Ar-Rahman, pengasih, Ar-Rahim, penyayang, Al-Qawiyu, kuat, sedangkan sifat itu muncul karena persepsi sang hamba Inna Zani Abdi aku. Tergantung persepsi hamba-hambaku, hal ini digambarkan oleh kaum Hindu sebagai Trimurti, tiga sifat Tuhan yang tidak terpisahkan, yaitu sifat Tuhan Hyang Widiwasa, di mana ketiga sifat itu tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya yaitu Dewa Brahma pencipta Al-Halik, Wisnu pemelihara Al-Hafiz, Siwa perusak atau pelebur Al-Jabar. Kaum Hindu menyadari bahwa Tuhan yang sebenarnya tidak bisa digambarkan dengan pikiran, tidak bisa diserupakan dengan yang lainnya, aku meliputi segala sesuatu alam semesta dalam bentukku yang tidak terwujud, tidak bisa dibayangkan. Semua makhluk hidup berada di dalam diriku, liputanku, tetapi aku tidak berada di dalam mereka dan tidak boleh menyembah sifatnya. Orang yang menyembah dewa-dewa akan dilahirkan di antara para dewa. Orang yang menyembah leluhur akan pergi ke leluhur. Orang yang menyembah hantu dan roh halus akan dilahirkan di tengah-tengah makhluk-makhluk seperti itu. Dan orang yang menyembahku akan hidup bersamaku. Hindu melarang menyembah dewa-dewa atau sifat-sifat seperti Brahmana, Wisnu dan Siwa akan tetapi mereka membatasi diri terhadap sifat-sifatnya saja, mereka menyadari manusia tidak akan pernah sampai kepada zat mutlak tersebut kecuali para guru suci, kaum Brahmana yang memiliki kasta lebih tinggi daripada kaum Sudra dan Vaisya. Islam menyempurnakannya dengan langsung kepada Zatullah, tidak berhenti kepada sifatnya, yaitu dengan menafikan, mengabaikan, segala sesuatu kecuali Allah.
La ilaha illallah atau la syai'un illallah, tiada sesuatu kecuali Allah, juga terdapat dalam surat Taha, ayat 14, Inani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk menyembah aku. Jelas dengan tegas bahwa Allah mengarahkan kita untuk menyembah zatnya, bukan namanya, bukan sifatnya. Islam tidak mengenal perantara, seperti tercantum dalam surat Al-An'am ayat 79, sesungguhnya aku hadapkan diriku kepada wajah zat yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, aku tidak melalui perantara siapapun. Selanjutnya klik di bawah deskripsi ini.